Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengkodingan tentang Studio Visual Code Database. Baiklah, kita akan beri nama mysql.p. Pertama, kita akan pasang user, password, kita buat variabel host sama dengan menggunakan unikar server dengan localhost. Kemudian kita isi dengan user menggunakan root, kemudian masukkan password. Saya akan memasukkan passwordnya 1234589. Ini adalah password untuk mengakses MySQL. Kita install terlebih dahulu modul MySQL Connector Python lewat terminal. Kemudian kita install dengan perintah install MySQL Connector Python seperti ini, kemudian di enter. Oke. Kemudian bisa menggunakan perintah Python -m bin install MySQL Connector Python, atau bisa juga menggunakan Python 3. Setelah menginstal modul MySQL pada Python, kemudian bisa mengimpor modul tersebut dengan import MySQL connector. Kemudian saya nambahkan MySQL. Kemudian seperti ini. Kemudian seandainya kita mengkonekkan antara Python dengan MySQL dengan cara db sama dengan MySQL. Kemudian kita connect. Di sini ada parameter kita untuk koneksinya, host sama dengan sini saya akan menggunakan host diambil dari parameter line 1, kemudian user, kemudian user ini 2 koma, kemudian tambahkan host. Fastwd merupakan variabel MySQL connect. Kemudian 3 ini kita ambil dari variabel user. Kemudian kita akan menjumpakan untuk membuat database di dalam MySQL. Di sini kita akan melakukannya di atas database. Nanti bisa terlihat database baru yang kita buat. Kemudian kursor execute. Kemudian di sini create database. Kemudian nama database, membuat database dengan nama my database. Kemudian kita runkan. Oke, my database sudah sukses dibuat. Kemudian bisa dibuat. Coba kita nonaktifkan. Kemudian coba kita apply kembali. Di sini bisa terlihat my database sudah sukses terbuat. Sekarang kita coba menghapus semua database di dalam MySQL service. Kita bisa menggunakan create diganti dengan crop. Kemudian kita runkan, maka di situ terlihat my database sudah sukses terhapus karena sudah muncul di dalam database, tidak muncul di dalam database server. Kemudian kita kembali memastikannya apakah sudah berhasil terdelete. Datanya kosong. Coba kita buat lagi. Kita gunakan create database, kemudian my database. Coba kita runkan. Di sini terlihat my database kembali muncul dan berhasil dibuat. Kemudian setelah lihat semua daftar database dan membuat daftar database, kita juga bisa berhasil mendelete database. Kemudian pertama kita akan melihat tabel yang ada pada database. Sekarang kita akan setting dulu database yang akan kita
tampilkan db.database, kemudian sama dengan di sini kita menggunakan my database. Kita harus menemukan database-nya. Kemudian kita akan masukkan sebuah komen ke dalam MySQL cursor.execute. Kemudian di sini kita bisa menggunakan database show tabel. Kemudian kita paste. Kemudian data sama dengan kursor fetch all. Kemudian kita runkan. Oke, sini sudah bisa tabel di dalam database my database kosong karena kita membuat sebuah tabel di dalam database my database. Kita buat untuk membuat tabel kita bisa menggunakan kursor execute, kemudian kursor execute syntax MySQL command create tabel, nama tabel, data pelanggan, kemudian ada ID. Di sini ada tipe datanya integer, kemudian ini 0 integer. Anda akan otomatis dibuatkan ID oleh MySQL. Kemudian sini ada nama varchar milik 100 not 0, tidak boleh kosong, alamat dengan tipe data teks not 0, jadi tidak boleh kosong. Kemudian ada tanggal dengan tipe database primary key, ini ada ID. Ini sintak untuk mengeksekusi MySQL command untuk membuat semua tabel. Bisa menggunakan cursor.commit. Coba kita runkan, maka ada error. Di sini database-nya ditaruh di sini, belum mengenali database yang akan digunakan. Maka kita klik kembali db commit, bukan cursor commit. Kita play. Maka di sini kita bisa lihat tabel data pelanggan sukses dibuat. Sekarang bagaimana cara menghapus tabel berikut dengan coba kita untuk menghapus kita bisa menggunakan sintak kursor execute. Kita menggunakan crop tabel data pelanggan, kemudian kita playkan, maka di sini tabel data pelanggan sudah tidak muncul lagi atau berhasil di-delete. Maka kita